Inilah 20 karakter terkuat di novel dan anime ReZero. Mari kita mulai dengan urutan paling akhir, yaitu urutan ke-20. 20. Emilia, Witch of Permafrost. Emilia tidak memberikan kesan kalau dirinya kuat ketika dirinya pertama kali muncul di novel dan anime ReZero, dikarenakan dirinya langsung terbunuh oleh serangan sergapan dari Elsa Grandhair. Namun setelah kita melihat masa lalu saat dirinya masih kecil, kita bisa melihat betapa berbahayanya Emilia ketika dirinya marah. Saat dirinya masih kecil, Emilia berhasil membunuh Pandora sang penyihir kesombongan hingga beberapa kali. Walaupun setiap kali Emilia membunuhnya, Pandora hidup lagi akibat kemampuannya. Selain itu, Emilia juga bertanggung jawab atas membekunya para penduduk desa Elf dan hutan Elior, juga para istri dari Regulus Corneas yang tidak bisa dikembalikan seperti semula, bahkan oleh Emilia sendiri. Dan satu-satunya cara untuk mengembalikan mereka adalah dengan jantung yang berisi darah naga yang bisa menetralisir segala jenis sihir. Selain itu, mengingat sekarang Emilia sudah belajar trik-trik baru seperti melatih kemampuan pertarungan jarak dekat dan menggunakan Clone S, maka Emilia sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan tidak hanya itu, dikatakan kalau dirinya memiliki jumlah mana dan energi yang merupakan salah satu terbanyak sebagai petarung di ReZero. 19. Yogard Volakia. Yogard Volakia dikenal dengan gelarnya yaitu King of Thorns atau Raja Duri-Duri, adalah kaisar ke-61 dari Kekaisaran Kudus Volakia. Dirinya lahir dengan congenital analgesia yang menyebabkan dirinya tidak bisa merasakan rasa sakit seumur hidupnya. Dirinya memiliki curse atau kutukan berupa kutukan duri yang membuat tanaman merambat duri akan muncul pada siapapun yang mendekat ke dirinya dan menyerang mereka. Hal ini membuat Yogard lebih memilih untuk mengasingkan diri dan menyepi. Terlepas dari kutukannya ini, Yogard diketahui memiliki kemampuan berpedang sangat kuat semasa hidupnya, dan setelah dirinya menjadi zombie, dirinya bahkan mampu menggunakan 2 dari 10 pedang kekuatan atau 10 enchanted sword sekaligus di dalam pertarungan. Dalam pertarungan, dirinya biasanya memakai pedang yang kita tahu bisa dipakai oleh setiap keturunan Kaisar Volakia termasuk dirinya, dan juga pedang Murasame milik Cecilus Sigmund. Kemampuannya terlihat sangat jelas dalam pertarungan sengitnya melawan Halibel, dan saking kuatnya Yogard ini, dirinya dikatakan bisa membantai 9 jenderal langit Volakia di masanya dengan sangat mudah. 18. Four Great Spirit. Four Great Spirits adalah 4 roh agung yang mewakili 4 elemen dan dikatakan sangat kuat. Mereka adalah Outglass yang diketahui bersahabat dengan manusia dan menjadi roh yang menobatkan raja-raja dari kerajaan suci Gusteko. Melaquera, sang roh api yang memiliki bentuk seperti kuda dengan nyala api di punggung dan surenya. Muspel, sang batu. Dan terakhir ada Zarastia, sang penebas. Masing-masing roh berada di 4 negara besar dan masing-masing memiliki moodnya sendiri dan sangat kuat. Kekuatan salah satu roh ini bisa kita lihat di ReZero movie Frozen Bone ketika Melaquera mengamuk dan akhirnya berhasil Puck kalahkan. Melaquera yang roh api ini mampu melakukan kerusakan yang luar biasa luas, mesti Puck lawan menggunakan wujud Beast of End miliknya, hingga kemudian Puck menghabisinya. 17. Echidna, Witch of Greed. Terlepas kapasitas fisiknya yang sangat lemah, Echidna tidak diragukan lagi pantas berada di list ini dikarenakan kemampuan sihirnya yang luar biasa. Sebelum Roswal Elmathus, dirinya adalah penyihir yang menguasai ke-6 elemen dan dikatakan sebagai penyihir terkuat di zamannya. Wong Anime sebelumnya pernah mengatakan kalau Echidna ini adalah Orochimarunya ReZero dikarenakan dirinya sangat susah untuk dihabisi, terutama dikarenakan sihir keabadian yang dirinya miliki. Salah satu sihir terkuat dari Echidna, yaitu Al-Shario, dikatakan mampu memanggil gugusan-gugusan bintang alias meteor, menjatuhkannya dan menghancurkan apapun yang ada di hadapannya tanpa ada seorang pun yang bisa menghindari serangan puluhan gugusan bintang jatuh sekaligus ini. Kemampuan ini dirinya lakukan untuk menghabisi 100 ekor naga perak sekaligus di masa lalu. 16. Roswal Elmathers, Strongest Mage of Lugnica. Roswal Elmathers tidak diragukan lagi adalah penyihir terkuat di dunia ReZero. Selain tentunya dikarenakan sihir perpindahan tubuhnya yang membuatnya hampir abadi, dan Divine Protection of Wizardry yang membuatnya ahli dalam 6 elemen sihir. Umur Roswal yang panjang membuatnya mampu menemukan berbagai macam sihir-sihir kuat, termasuk diantaranya sihir terbang yang hanya dirinya bisa gunakan, dan sihir ini pada dasarnya berhasil dirinya buat dengan mengkombinasikan sihir bumi, api, dan angin. Dirinya juga diketahui bisa mengeluarkan hingga 5 elemen sihir sekaligus dalam satu serangan. Sementara seperti yang kita tahu, kebanyakan orang di ReZero hanya bisa menggunakan 1 elemen dalam satu serangan. Sebagai penyihir terkuat, Roswal memiliki 3 gelar warna, yaitu Yellow, Green, dan Red,
yang menunjukkan puncak penguasaan tertinggi di 3 elemen sekaligus, yaitu sihir bumi, sihir angin, dan sihir api. Tidak hanya itu, diketahui kalau Roswaal juga bisa mengubah cuaca. Dan hal ini dilakukannya di Sanctuary, di mana apa yang dirinya lakukan akhirnya memancing kelinci besar untuk mendatangi Sanctuary dan memakan orang yang ada di sana. Duelnya dengan Puck juga membuat kerusakan alam yang lumayan besar, sehingga sebagai penguasa wilayah Mothers, Roswaal mesti memperbaiki wilayah tersebut yang hancur akibat ulahnya sendiri. 15. Shaula, The Keeper of Pleiades. Shaula adalah penjaga dari menara pengawas Pleiades. Dirinya ditugaskan sebagai penjaga menara oleh Pertapa Flugel dan bertugas untuk mencegah siapapun mendekati menara, mengingat penyihir kecemburuan Satella disegel di tempat tersebut, dan dirinya ditugaskan untuk menghalau orang yang berusaha untuk membuka segel Satella, termasuk diantaranya para sekte penyihir. Identitas lainnya dari Shaula adalah ternyata dirinya merupakan binatang penyihir berbentuk manusia yang akan berubah bentuk ke wujud aslinya apabila aturan-aturan menara Pleiades dilanggar. Ketika berubah wujud, dirinya akan berubah ke bentuk monster kalajengking raksasa yang akan menghabisi dan membunuh apapun dan siapapun yang ada di hadapannya. Dalam wujud manusianya, Shaula bisa mengeluarkan sihir bernama Infinite Hell's Knife yang pada dasarnya merupakan sihir yang menghasilkan banyak lingkaran sihir di udara yang akan menembakkan jarum yang tentunya digunakan untuk membunuh musuh yang mendekat ke menara Pleiades. Salah satu kematian Subaru ketika mendekati menara terjadi karena Shaula mengeluarkan sihir ini yang secara seketika membunuhnya dengan kepala yang pecah. 14. Halipel, Strongest Shinobi of Kararagi. Halipel adalah shinobi terkuat dari negara kota Kararagi. Dirinya dikatakan memiliki kekuatan setara dengan 3 kesatria terkuat lainnya dari 4 negara besar, yaitu Cecilus Segbon yang merupakan kesatria terkuat dari Kekaisaran Wallachia, Reinhard van Astria dari Kerajaan Nagalugunika, dan Vagu Adgard dari Kerajaan Suci Gusteko. Dirinya dikatakan merupakan pembunuh bayaran terbaik dan karenanya dirinya adalah petarung tipe assassin bukan tipe DPS seperti Reinhard atau Cecilus, dan karenanya Halibel tidak cocok bertarung dengan mereka berdua. Meskipun begitu, Halibel sempat bertarung dengan Cecilus dan berhasil bertahan hidup dalam waktu yang lumayan lama. Mengingat Halibel ini adalah shinobi dan juga assassin, maka keahliannya ada pada pembunuhan senyap dan teknik-teknik shinobi. Sebagai contoh, Halibel menggunakan bulunya mampu menciptakan 4 klon yang kesemuanya memiliki kekuatan setara tubuh aslinya. Selain itu, dirinya memiliki spesialisasi dalam penggunaan kutukan sebagai media pembunuhan melalui bulu atau kukunya, mirip seperti apa yang Subaru alami di season pertama, dan ini membuatnya sangat mematikan. 13. Daphne, Witch of Gluttony. Daphne dikenal sebagai penyihir kerakusan, adalah salah satu penyihir paling menyeramkan di ReZero. Hal ini dikarenakan kemampuannya untuk menciptakan dan mengendalikan binatang penyihir dan memakan apapun yang ada di hadapannya, entah itu karpet, kursi, atau bahkan manusia sekalipun. Dirinya lah yang menciptakan 3 binatang penyihir yang meneror manusia selama 400 tahun, yaitu kelinci raksasa, ular hitam, dan paus putih. Jika ada satu hal yang membuat Daphne menakutkan di sini, maka hal tersebut adalah kekuatannya. Menurut Nagatsuki Tape, Daphne tidak akan bisa menciptakan binatang penyihir yang jauh lebih lemah darinya. Ini berarti dirinya lebih kuat dari kelinci raksasa, ular hitam, dan paus putih yang meneror manusia selama 4 abad semenjak penciptaan mereka. 12. Typhon, Witch of Pride. Typhon, sang penyihir kebanggaan, adalah penyihir kuat yang memiliki kekuatan lebih kuat dari Daphne. Dirinya begitu berbahaya dikarenakan dirinya meninggalkan jejak pembantaian dan darah di setiap tempat yang dirinya tinggalkan. Karenanya sebuah kota gerbang air dibuat hanya dengan satu tujuan, yaitu menjebak penyihir cilik yang satu ini dan menghabisinya untuk selama-lamanya. Menurut Kiritaka, salah satu dari anggota Dewan 10 Kota Air Pristella, saat perburuan penyihir yang bernama Typhon ini, kota Air Pristella hampir hancur hanya untuk menghabisinya. Dan ini menunjukkan kekuatan dari Typhon. Kekuatan Authority of Pride atau kuasa dosa kebanggaan milik Typhon membuatnya hampir tak bisa disentuh atau diserang, dikarenakan siapapun yang menyerangnya akan pecah anggota tubuhnya. Dalam pertempuran di kota Air Pristella pun, Typhon pada dasarnya tidak hanya dijebak, namun juga dikepung, dan peristiwa ini akhirnya menyebabkan kematiannya. 11. Puck, Beast and Form. Puck adalah roh buatan Echidna selain Beatrice. Dirinya pada dasarnya memiliki 2 bentuk utama, yaitu bentuk kecil yang kebanyakan orang tidak takuti dan sangat sukai, dan bentuk Beast of the End, bentuk terkuatnya yang memiliki bentuk seperti singa raksasa. Posisi Puck sebagai salah satu dari roh agung terlihat jelas di mata dunia ketika dirinya muncul di hadapan para tetua Lugunika di ruang tahta ketika pengumuman kandidat ratu terjadi.
dan hampir membekukan semuanya yang ada di ruang tahta akibat apa yang mereka katakan tentang Emilia, dan dirinya berhasil mengalahkan dan membunuh roh agung api Melaquera dan menggantikan posisi Melaquera sebagai salah satu dari 4 roh agung. Sayangnya mengenai aksi Puck di ruang tahta kerajaan Lugunica ini yang seharusnya terjadi di season 1 di skip, sehingga penampilannya di depan para punggawa kerajaan Lugunica tidak diperlihatkan di layar kaca. Apabila kontraknya sebagai roh pecah akibat kematian Emilia, maka dirinya akan kembali ke dalam wujud raksasanya, dan sebagai bagian dari kontraknya dengan Echidna, dirinya akan menghancurkan dunia dan membekukannya, dan ini menunjukkan betapa menakutkannya Puck sebagai salah satu roh terkuat di dunia. 10. Hector, Devil of Melancholy. Hector dikenal sebagai penyihir kesedihan atau iblis kesedihan, adalah salah satu karakter terkuat di list ini. Terlepas kalau dirinya hanya pernah muncul 1 kali, dan itu pun di dalam flashback, kemunculannya pertama kali di Sanctuary bahkan bikin Echidna ketar-ketir sehingga Roswaal muridnya mesti menghadapinya. Dan terlepas kalau Roswaal ini dianggap sebagai penyihir jenius di zamannya, Roswaal pada akhirnya dihajar habis-habisan tanpa bisa apa-apa ketika melawannya. Kemampuan Hector ada di kuasa kesedihan miliknya, dan kuasa kesedihannya ini membuatnya mampu menciptakan medan gaya yang akan bisa meredam setiap serangan yang dilancarkan kepadanya. Tidak hanya itu, medan gaya ini bisa digunakan untuk menyerang musuh dengan kekuatan yang sangat luar biasa, sehingga lawannya tulangnya remuk dan organnya hancur akibat hantaman gaya yang dirinya keluarkan. 9. Cecilus Segmund, Strongest Divine General of Polakian Empire. Cecilus Segmund adalah kesatria terkuat dari Kekaisaran Keramat atau Kekaisaran Kudus Wallachia dan merupakan yang terkuat di antara 9 jenderal langit di kerajaan tersebut. Dirinya dikatakan setara dengan Reinhardt, meskipun dalam banyak kesempatan kita bisa melihat duelnya dengan Reinhardt dan seringkali Cecilus kalah melawan Reinhardt. Sebagai kesatria terkuat, dirinya tergila-gila dengan pedang dan menghabiskan kekayaannya hanya untuk mengkoleksi banyak pedang. Sedangkan dirinya sendiri tinggal di rumah seperti gubuk. Meskipun begitu, dirinya biasanya hanya menggunakan 2 senjata saja di dalam pertarungan yang dirinya jadikan andalan. Dan keduanya adalah 2 dari 10 Enchanted Sword. Pedang legendaris setara dengan pedang naga Raid milik Reinhardt dan pedang yang milik keturunan Raja Wallachia. Sedangkan kedua pedang yang dimiliki oleh Cecilus adalah pedang iblis Murasame dan pedang mimpi Masayume. Dikatakan kalau dalam segala hal Cecilus kalah dari Reinhardt, namun dalam kecepatan dirinya berada sedikit di atas Reinhardt. Dikatakan pula kalau Cecilus mampu menghabisi seluruh tentara suatu negara sendirian dan menghancurkan negara tersebut, dan dikatakan mampu mengalahkan pemegang gelar Sword Saint sebelumnya, Theresia van Astria, dengan mudah. Tidak hanya itu, Cecilus juga menjadi satu dari sedikit orang yang pedang naga Reinhardt anggap serius, sehingga Reinhardt bisa menarik pedangnya ketika dirinya berhadapan dengan Cecilus. 8. Sekhmet, Witch of Sloth. Sekhmet, sang penyihir kemalasan, menurut Echidna dikatakan sebagai penyihir 7 dosa besar terkuat setelah Satella. Dikatakan bahwa menurut Echidna, Sekhmet bisa menghabisi seluruh penyihir 7 dosa besar selain Satella di bawah 1 menit. Ketika Typhon, penyihir kebanggaan, mengamuk, para penyihir lainnya akan mengirim Sekhmet untuk menghentikan Typhon. Namun seringkali dirinya malah memperparah keadaan dan melakukan kerusakan yang jauh lebih besar, sehingga Sekhmet dijuluki sebagai bencana berjalan atau juga dijuluki sebagai sang malapetaka. Dirinya juga dikatakan berhasil bertarung melawan naga langit Volcanica menggunakan kekuatannya dan memojokkannya hingga ke air terjun besar di ujung dunia. Namun dirinya akhirnya terbunuh dalam peristiwa ini dan terjatuh ke air terjun tersebut. 7. Regulus Corneas, Archbishop Sins of Greed. Regulus Corneas tidak diragukan lagi adalah uskup agung terkuat dari Zero. Hal ini terjadi dikarenakan kemampuan Corleonisnya yang membuatnya hampir tak bisa disentuh oleh siapapun selama ratusan tahun. Kemampuan ini bahkan membuatnya berhasil membunuh banyak kesatria legendaris, termasuk diantaranya Kurgan si 8 tangan yang bahkan Wilhelm di saat primanya tidak mampu mengalahkannya. Kemampuannya pada dasarnya membuat Regulus bisa membuat dimensi waktu dari suatu objek yang dirinya sentuh menjadi tidak relevan, dan ini membuat benda tersebut tak bisa ditembus dan bisa menembus apapun dan menimbulkan kerusakan yang luar biasa, membuat dirinya menjadi perisai terkuat dan tombak terkuat di saat yang bersamaan. 6. Ram, Onigad Mode. Ram, jika tanduknya masih ada, dikatakan oleh Nagatsuki Tape akan menjadi satu di antara beberapa karakter yang bisa solo Paus Putih. Kemampuannya ini begitu kuatnya hingga bahkan menurut pengarang dari ReZero ini, dirinya bisa menghabisi Regulus dengan terus menyerangnya dan kemudian mendorongnya hingga ujung air terjun raksasa di ujung dunia ReZero, atau membunuh para istri Regulus melalui kerusakan kolateral.
Kekuatan sesungguhnya dari Ram bertanduk ini ditunjukkan di Akt 6 ketika dirinya berduel melawan Uskup Agung Dosa Kerakusan Lai Baten Kaitos, dan berkat kemampuan Corleone Subaru yang pada dasarnya memindahkan beban mental, fisik, stamina, dan luka Ram kepada Subaru, maka Ram bisa menggunakan secara bertahap 50% kekuatan penuhnya ketika dirinya masih memiliki tanduk, dan akhirnya peristiwa ini berakhir dengan sihir angin Ram berhasil memenggal Lai dengan sangat mudah. Padahal sebelumnya Ram kerepotan melawan musuh-musuh lain di bawah Lai Baten Kaitos. Hal ini menunjukkan kalau Ram mungkin akan menjadi salah satu makhluk terkuat di dunia ReZero jika dirinya bisa menggunakan 100% kekuatannya sebelum tanduknya ditebas oleh salah satu anggota sekte penyihir. 5. Raid Astrea First Swordmaster. Raid Astrea tidak diragukan lagi adalah salah satu karakter dan makhluk terkuat di daftar ini. Kekuatannya bisa dilihat dari kemampuan berpedangnya yang pada dasarnya tidak menggunakan pedang. Dirinya hanya menggunakan sumpit untuk bertarung melawan musuh, dan sumpitnya ini sudah seperti pedang legendaris saja dalam pertempuran. Dalam pertempuran di pertarungan di Menara Pleiades melawan Julius Euclius, dirinya dengan mudah mampu mengalahkan Julius yang memakai pedang dan diketahui sebagai salah satu kesatria terkuat dari kerajaan Naga Lugunica. Di masa lalu, dirinya lah yang menyegel Satella bersama dengan Flugel dan Volcanica, sehingga setengah dari dunia tidak ditelan seutuhnya oleh sang penyihir kecemburuan ini, dan begitu kuatnya mental dari Raid ini, sehingga ketika Roy Alphard memakan nama dan ingatan dari Raid justru malah mengambil alih tubuh dari Roy dan berhasil berjalan keluar menara berkat peristiwa ini. Tidak hanya itu, dirinya dengan percaya diri mengatakan kalau ilmu berpedang sumpitnya ini bisa memotong apapun, bahkan konsep sekalipun, selama dirinya mau atau menginginkannya, dan ternyata dirinya memang bisa melakukannya. 4. Naga Suci Volcanica. Naga Suci Volcanica adalah figur penting penyegelan Satella di masa lalu bersama dengan Raid Astrea dan juga Flugel. Dan dirinya jugalah yang di masa lalu berhasil membunuh Sekhmet dengan mendorongnya di air terjun besar di ujung dunia, mengukuhkan dirinya sebagai salah satu makhluk terkuat di dunia ReZero. Perjanjiannya dengan kerajaan Lugunica di masa lalu membuat Volcanica akan selalu muncul ketika suatu ancaman datang ingin menghancurkan kerajaan tersebut. Terlepas kalau ancaman tersebut muncul di negara lain, seperti misalnya ketika Stride Wallachia, sang uskup agung dosa kebanggaan, berhasil membangkitkan naga terkutuk Valgren, dan Volcanica kemudian menghentikan Valgren dan membunuhnya menggunakan Purification Breath atau semburan pemurnian yang membuat Valgren langsung berubah menjadi debu. Dirinya juga dikatakan menjadi salah satu di antara sedikit orang yang membuat Reinhard mesti mencabut pedang naga Raid miliknya, dan pada dasarnya berhasil memberikan tantangan yang luar biasa kepada Reinhard van Astrea di dalam pertarungan dan duel mereka berdua. 3. Pandora, Witch of Vainglory. Pandora, sang penyihir kesombongan, adalah pemimpin dari sekte penyihir dan para uskup agung. Kemampuannya yang sangat kuat diperlihatkan ketika dirinya muncul di hutan yang menjadi tempat tinggal para elf dan melawan Fortuna dan Betelgeuse sekaligus. Setiap kali Pandora dihabisi, Pandora akan hidup kembali seolah tak terjadi apa-apa, dan dirinya juga mampu menulis ulang suatu efek sebab akibat dengan menghapus keberadaan subjek yang menjadi penyebab peristiwa tersebut dari tempat di mana dirinya berada sekarang. Hal ini tentu saja menunjukkan betapa kuatnya Pandora. Selain itu, dirinya juga diketahui bisa menghapus dan juga menambahkan ingatan seseorang alias menulis ulang ingatan mereka, sehingga dirinya bisa memanipulasi orang tersebut untuk bertindak sesuai dengan apa yang dirinya inginkan, seperti yang dirinya lakukan kepada Betelgeuse dan Emilia. Selain itu, Pandora masih hidup hingga sekarang, sehingga dirinya bisa dikatakan sebagai penyihir yang masih hidup selain Satella setelah 400 tahun, dan ini menjadikan dirinya kemungkinan tidak pernah kalah dalam pertarungan. 2. Satella, Witch of Envy. Satella tidak diragukan lagi merupakan salah satu makhluk terkuat di dunia ReZero dikarenakan kuasa dosa kecemburuan miliknya dulu berhasil menghancurkan setengah dunia, sehingga 3 makhluk terkuat dunia lainnya di zamannya, yaitu Naga Langit Volcanica, Pertava Flugel, dan pedang suci pertama Raid Astrea mesti bertarung habis-habisan melawannya, dan hal ini pada dasarnya hanya berhasil membuat Satella disegel dan tidak bisa dihabisi. Reputasi Satella begitu terkenal di mata dunia sebagai simbol kehancuran dan rasa takut, sehingga kisah dan legenda para penyihir lainnya seperti dibayang-bayangi oleh penyihir yang satu ini, dan ini menunjukkan kekuatan sesungguhnya dari Satella. Dan di posisi paling puncak alias posisi pertama sebagai makhluk terkuat atau karakter terkuat dari ReZero adalah Reinhard van Astrea. Reinhard van Astrea sudah dikonfirmasi oleh sang pengarang sendiri atau Nagatsuki Tapei sebagai makhluk terkuat di dunia ReZero.
Beberapa kemampuannya yang paling menonjol adalah kekuatan dan kecepatan supernya ditambah dengan mana yang secara otomatis akan tersedot ke tubuhnya dan akan bisa digunakan untuk menambah damage, afinitas rohnya yang tinggi sehingga lukanya separah apapun akan langsung sembuh dalam waktu singkat dengan bantuan para roh tersebut. Namun yang paling menakutkan dari kemampuan Reinhardt adalah kemampuan untuk bisa mendapatkan Divine Blessing atau Divine Protection apapun yang dirinya inginkan selama dirinya hidup. Hal ini membuat Reinhardt tidak diragukan lagi merupakan karakter terkuat dari Zero dan tidak ada yang bisa menggoyahkan posisinya ini. Selain itu, pedang naga raid-nya menambah betapa mematikannya Reinhardt di pertarungan dikarenakan pedang ini merupakan pedang terkuat di antara 10 Enchanted Sword meskipun pedang ini tidak bisa dicabut sembarangan untuk melawan sembarangan orang pula.